Assalamualaikum, Bu Devi. Selamat siang, Bu. Boleh saya masuk? Iya, Waalaikumsalam. Boleh, silakan masuk. Bu Safa. Iya, Bu. Terima Makasih, kasih, Bu. Bu. Iya. Bisa saya bantu, Bu Safa? Iya, Bu. Ada, Bu. Sebelumnya mohon maaf mengganggu waktu ibunya. Saya mau menceritakan masalah saya hadapi akhir-akhir ini dalam melakukan pembelajaran di kelas, Bu. Saya ingin meminta bantuan Bu Devi untuk menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi ini, Bu. Oh, begitu. Iya, Bu Safa. Saya dengan senang hati akan membantu Ibu. Apa yang saya bisa bantu? Jadi begini, Bu. Tahun ini saya mengajar di sosiologi di kelas 10. 2 hari yang lalu saya mengadakan ulangan harian 1 dan hasilnya belum memuaskan. Beberapa orang mendapat nilai tinggi bahkan 95. Namun lebih banyak dari mereka yang memperoleh nilai di bawah KKM. Saat saya perhatikan anak yang memperoleh nilai di bawah KKM, saya memang merasa ketika saya mengajar mereka asik sendiri dan tidak fokus mendengarkan penjelasan saya. Hal ini membuat saya bingung, Bu. Apakah RPP yang saya buat tidak cocok diterapkan di kelas atau metode pembelajaran yang saya gunakan kurang cocok? Oleh karena itu, saya meminta bantuan Bu Devi untuk meluangkan waktunya di sekolah visi saya ketika mengajar di kelas, Bu. Mulai seperti itu, Bu Safa. Tentu dengan senang hati saya akan membantu Bu Safa. Mensupervisi guru merupakan kewajiban dan tanggung jawab saya sebagai seorang kepala sekolah dalam mengelola sekolah ini. Justru saya bangga kepada Bu Safa karena sudah aktif dan berterus terang memberikan permasalahannya dan tidak ragu untuk menceritakan masalahnya dan meminta bantuan kepada saya. Malahan saya sangat senang sekali berharap ada banyak guru seperti Bu Safa. Oke, boleh saya lihat RPP-nya, Bu? Alhamdulillah, terima kasih Bu Devi atas sambilannya. Saya juga berharap demikian, Bu, di mana nanti seluruh proses pembelajaran di sekolah ini dapat berjalan efektif dan efisien sesuai dengan harapan para pelanggan pendidikan. Baik, Ibu, ini RPP-nya. Saya menyusun RPP ini tentu berdasarkan pada SK dan AD yang ada. Indikatornya pun saya buat mengacu pada KD. Itu yang saya pakai, kemampuan anak dan ketersediaan media pembelajaran yang menunjang. Sudah bagus itu, Bu Safa. Sudah banyak pertimbangan aspek-aspek pembelajaran di dalamnya. Namun sepertinya permasalahannya berada di metode pembelajaran yang sudah Ibu lakukan ataupun keterampilan yang Bu Safa miliki saat melakukan pembelajaran. Jadi apakah Bu Safa membutuhkan bantuan pengamatan dalam keterampilan mengajar? Begitu ya, Bu. Baik, kalau begitu, Bu, saya juga ingin mengetahui sejauh mana keterampilan ceramah saya saat menjelaskan materi kepada siswa dan metode yang saya gunakan untuk mengelola kelas dan berinteraksi dengan siswa. Baik, Bu Safa. Lalu bagaimana dengan instrumen observasi yang akan Bu Safa gunakan? Mengenai format instrumen penilaian ketika saya mengajar di kelas terkait dengan keterampilan ceramah, pengelolaan kelas, dan interaksi dengan siswa, Bu Devi dapat menuliskan aspek yang sekiranya masih kurang ketika saya mengajar, sehingga nantinya saya gunakan untuk memperbaiki pengajaran. Bagaimana, Bu Devi? Baik, kalau seperti itu saya setuju, Bu Safa. Kapan saya bisa supervisi Ibu, kelas Ibu? Saya mengajar sosiologi di kelas 10B hari Rabu jam 9, Bu. Apakah Bu Devi bisa mensupervisi saya pada waktu tersebut, Bu? Oh iya, baik. Saya bisa, Bu Safa. Rabu 9 November jam 9 pagi ya. Oke, RPP ini saya buat dulu. Kemudian saya akan pelajari lebih lanjut. Kemudian saya akan menyalin instrumen observasi yang telah Ibu buat. Baik, Bu Devi. Alhamdulillah saya merasa lega menceritakan semua masalah yang saya hadapi dalam mengajar. Terima kasih, Bu Devi, atas kesediaan waktunya untuk bisa membantu saya. Iya, sama-sama, Bu Safa. Masalah guru-guru di sini juga masalah bagi saya. Saya harus segera memperbaiki permasalahan tersebut. Kita bekerja sama menciptakan iklim sekolah yang kondusif, bermutu. Baik, saya pamit dulu ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita kedatangan ibu kepala sekolah kita. Mari ucapkan salam kepada ibu kepala sekolah karena beliau sudah mau hadir dan menyempatkan waktunya di kelas kita untuk menemani kita belajar bersama. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi anak-anak. Sudah siap belajar hari ini? Siap, Bu. Baik, Ibu menemani kalian belajar ya, boleh? Boleh, Bu. Baik anak-anak, Ibu duduk di belakang ya, agar tidak mengganggu kalian. Silakan Bu Safa untuk melanjutkan belajar. Terima kasih, Bu. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar gejala sosial dan karakteristiknya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan gejala sosial? Gejala sosial adalah peristiwa yang terjadi oleh manusia baik secara individu maupun secara kelompok. Jadi dari karakteristik gejala sosial ini ada seperti ini, yaitu bersifat kompleks, terus kemudian bersifat berat, dan kemudian juga tidak bersifat serta bersifat dinamis.
Nah, itu saja. Sekian dari materi pertemuan kita hari ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Bu. Sudah jelas. Oke, kalau begitu terima kasih ya anak-anak sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan contoh yang baik dan doa yang buruk. Terima kasih juga kepada ibu yang sudah menemani kita belajar selama belajar pelajaran hari ini. Apakah ada yang ingin disampaikan, Bu Devi? Ya, terima kasih anak-anak sudah mendengar Ibu di kelas ini. Ibu senang sekali bisa belajar di sini. Sama-sama Ibu. Baik anak-anak. Dan Bu Devi undur diri ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana Bu Devi penampilan mengajar saya lagi? Iya Bu Safa, saya sudah merekam dan mencatatnya. Nanti akan saya analisis. Baik, kira-kira kapan kita bisa melakukan rekaman daripannya ya Bu? Lebih cepat, lebih baik. Bagaimana kalau hari ini nanti sore jam 3 tanggal saya? Ya baik Bu, kalau gitu terima kasih atas bersama dan bantuannya ya Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Selamat sore Bu. Boleh saya masuk Bu? Waalaikumsalam. Iya Bu Safa. Silakan duduk. Terima kasih Bu. Bagaimana perasaan Bu Safa saat mengajar tadi? Ya Bu, saya sejujurnya sedikit grogi Bu, apalagi tadi saat pembelajaran disaksikan oleh kepala sekolah. Saya belum terbiasa mengajar di kelas diamati oleh Bu kepala sekolah. Mohon maaf ya Bu. Tapi Bu Safa tadi tidak terlihat seperti itu. Hari ini Bu Safa mengajar dengan sangat baik. Lalu mengenai RPP Bu Safa yang Ibu berikan pada pertemuan awal kemarin, saya sudah menganalisis RPP yang telah Ibu buat dan ternyata sudah cukup baik sesuai dengan standarnya. Dilihat dari tujuan pembelajaran pun sudah terwujudkan dalam pengajaran yang Ibu berikan tadi pagi. Metode pembelajarannya pun sudah cukup baik dengan metode ceramah, ice breaking, kemudian tanya jawab. Namun sesuai dengan kesepakatan keterampilan yang telah kita kontrakkan sebelumnya, bagaimana perasaan Bu Safa? Apakah Bu Safa sudah merasa semua kegiatan pengajaran tadi terlaksana dengan baik? Saya mengajar sesuai dengan RPP dan kemampuan yang saya miliki Bu. Saya juga sudah melakukan interaksi dengan siswa, menjelaskan dengan baik, ada ice breaking, kemudian melakukan tanya jawab dan memperhatikan kondisi kelas. Saya merasa pelaksanaan pengajaran tadi sudah cukup terlaksana. Namun yang masih saya bingungkan, kenapa nilai ulangan siswa mata pelajaran saya masih banyak di bawah KKM. Bagaimana itu ya Bu? Oke, saya sepemikiran dengan itu. Tapi coba kita saksikan bersama mengenai rekaman video pembelajaran yang sudah tadi kita lakukan. Kita lihat di mana masalahnya. Bagaimana pendapat Ibu setelah melihat video tersebut? Iya ya Bu Devi, ternyata suasana kelas saya sepertinya belum berkondisi dengan baik dan kondusif. Pada saat saya menjelaskan materi, mereka yang di belakang malah lebih banyak ngobrol dan membuat keramaian. Itulah Bu, karena kita bisa melihat beberapa anak yang mendengarkan dengan fokus, hanya mereka yang duduk di depan. Sehingga mereka lebih memahami materi pembelajaran yang disampaikan dan mendapatkan nilai yang cukup baik. Namun tempat duduk siswa pada sisi 2 baris belakang, kebanyakan siswa mengobrol dengan teman di sampingnya bahkan tertidur. Sehingga siswa menjadi tidak fokus pada materi dan berpengaruh pada hasil belajar siswa yang sangat rendah. Nah, mungkin penyelesaian dalam masalah ini adalah dengan memberikan perhatian Bu Safa kepada para siswa, terutama pada siswa bagian belakang. Saya izin bertanya, apakah Bu Safa sudah memberikan perhatian lebih kepada para siswa yang duduk di belakang? Sejauh ini saya memang sering mendengar keramaian dari sisi 2 baris belakang tersebut. Tapi namun saya berpikir mereka juga fokus mendengarkan penjelasan materi yang saya berikan, karena saya melihat mata mereka yang masih memperhatikan penjelasan materi saya. Begitu betul. Saya merasakan bahwa siswa yang duduk di belakang itu juga mengamati dan memperhatikan Ibu mengajar. Namun lama-kelamaan mereka mulai terbawa suasana kelas yang memanfaatkan situasi di mana satu siswa mengobrol, kemudian jadi ramai mengajak siswa lainnya di belakang. Nah, hal ini terjadi rupanya karena Bu Safa memang kurang tegas menegur dan memberikan sanksi kepada siswa yang mengobrol, sehingga siswa merasa biasa saja dan melanjutkan mengobrolnya dan menjadi tidak fokus dalam belajar. Itu ya Bu, saya berpikir saya sudah cukup dalam memberikan perhatian kepada mereka, namun ternyata belum efektif. Baik Bu Devi, dengan begitu saya jadi mengetahui apa masalah yang menyebabkan nilai siswa kelas 10 di pelajaran saya kebanyakan rendah dibandingkan nilai tingginya. Saya akan segera menyelesaikan permasalahan tersebut dengan memberikan perhatian lebih kepada mereka dan adanya sanksi bagi mereka yang mengobrol selama pembelajaran berlangsung sehingga jerah. Namun, adakah selain itu yang kurang dalam pengajaran saya, Bu? Menurut saya itu menjadi salah satu yang harus jadi fokus Bu Safa saat ini. Kemudian sepertinya Bu Safa juga harus mengaktifkan interaksi antar siswa dengan lebih bertanya kepada para siswa, menyesuaikan dengan pertanyaan yang bisa dijawab oleh siswa sesuai dengan pengalaman kehidupan mereka berkaitan dengan materi yang sedang dibahas. Nah, dengan begitu, siswa akan jauh lebih senang
semangat dan juga termotivasi dalam menjawab pertanyaan tersebut karena sudah mengalami atau mengetahuinya. Selain itu, Bu Safa juga bisa memberikan sanksi kepada para siswa yang mengobrol dengan menjawab pertanyaan dengan cara ditunjuk atau berdiri di depan kelas, sehingga tidak memberikan kesempatan para siswa untuk lengah mencari kesibukan sendiri. Baik Bu Devi, saya akan coba menerapkan solusi dan saran-saran dari Ibu mengenai permasalahan yang sedang saya hadapi ini. Lalu bagaimana perasaan Bu Safa saat ini di mana kita sudah mendapatkan solusi permasalahan Ibu? Apakah masih ada yang kurang? Alhamdulillah Bu Devi, saya merasa lega dan pulang saat mengetahui kekurangan-kekurangan saya selama proses mengajar siswa, sehingga saya bisa memperbaiki pengajaran saya dengan solusi dan saran-saran yang sudah Bu Devi berikan kepada saya. Dengan begitu, saya pun semakin merasa percaya diri dan termotivasi untuk mengajar. Saya pun berharap solusi atau saran Ibu bisa saya jalankan dengan baik dan optimal guna mencapai pendidikan yang bermutu. Saya pun merasa senang dan bahagia Bu Safa kini lebih percaya diri dan juga termotivasi mengajar di sini. Saya yakin Bu Safa pasti akan menjadi guru yang profesional, menciptakan para siswa yang kompeten dan juga bermutu. Apapun kendala yang sedang Bu hadapi, insya Allah saya akan selalu membantu. Alhamdulillah, terima kasih ya Bu Devi atas bantuannya menemukan solusi dan saran-saran atas permasalahan saya. Saya pasti akan menerapkan solusi dan saran-saran dari Ibu tersebut dalam pengajaran saya. Sama Bu Safa, saya jadi ikut senang dan juga bangga dengan Ibu. Bu Devi, sekali lagi terima kasih ya Bu. Saya mohon izin pamit Bu, karena ada tugas yang harus saya selesaikan di ruang guru. Sangat senang sekali bisa bekerja sama dengan Ibu. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang juga bisa bekerja sama dengan Bu Safa. Oh ya Bu, silakan. Ya Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Dwi. Selamat pagi, boleh saya masuk? Boleh Bu, silakan masuk. Ya baik, terima kasih. Silakan Bu. Baik. Baik, apakah Bu Nabila saat ini sedang sibuk sekarang? Kebetulan saya tidak sibuk Bu, sedang mempersiapkan bahan pembelajaran untuk besok pagi. Wah, kebetulan sekali ya Bu Nabila. Saya juga ingin berbincang-bincang dengan Bu Nabila mengenai program supervisi akademik di kelas Bu Nabila. Mengenai program supervisi akademik nanti pagi, apakah untuk pembelajaran itu Bu Nabila sudah menyiapkannya? Kebetulan Bu, saya telah menyiapkannya. Ini untuk peringatan PP dan silabusnya. Baik, saya bantu baca ya Bu untuk tema besok Bu Nabila. Baik, saya bantu baca. Untuk temanya besok Bu Nabila menggunakan tema tata cara berwudu. Lalu kemudian untuk kompetensi intinya sudah lengkap, ada di 1 sampai 4. Kemudian untuk materi yang diajarkan, kompetensi dasarnya menjelaskan tentang cara wudu, memahami tata cara wudu yang benar, lalu mempraktekkan tata cara wudu dan menghafalkan doa-doa wudu ya Bu. Berarti anak-anak itu juga mempraktekkan dan menghafalkan doa wudu ya Bu. Iya Bu, benar. Sudah sangat baiklah untuk pembelajarannya. Kemudian media pembelajarannya dan sumber belajarnya sudah ada. Kegiatan pembelajarannya diawali pendahuluan, yaitu dengan salam dan doa. Kemudian memberikan semangat pada siswa dan guru, menyampaikan pembelajarannya sesuai dengan temanya. Kemudian di sini juga ada kegiatan inti dan juga ada penutup ya Bu. Selanjutnya juga ada penilaian. Di sini ada penilaian sikap, keterampilan, dan lain sebagainya. Sudah sangat lengkap sekali Bu. Menurut saya RPP ini jadi sangat sistematis dari awal sampai akhir. Penilaian ini juga sangat konkret ya Bu. Iya Bu, terima kasih. Baik Bu, bisa langsung saya tandatangan ya Bu ya. Iya Bu, silakan. Ya, baik. Baik, ini RPP-nya sudah sistematis, sudah lengkap dari awal sampai akhir. Jadi untuk RPP ini sudah bisa digunakan oleh Bu Nabila untuk pembelajaran besok pagi ini ya Bu RPP-nya. Iya, makasih Bu. Jadi untuk instrumen besok pagi, untuk pengamatan kelas, besok pagi saya menggunakan instrumen pengamatan kelas. Saya sudah menyiapkan, bisa dibaca-baca Bu. Ini barangkali ada yang tidak jelas atau ada pertanyaan, bisa ditanyakan pada saya ya Bu. Baik Bu, saya coba lihat dulu ya Bu. Baik Bu. Baik Bu, saya kira saya sudah memahaminya Bu, dan saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk kelancaran pembelajaran pada besok pagi. Baik Ibu, karena RPP-nya sudah lengkap dan sudah ditandatangani, mungkin besok sudah bisa Bu Nabila mengajarkan pembelajaran di RPP-nya. Kemudian untuk instrumennya Bu Nabila sudah dipahami. Jadi untuk pembelajaran besok mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar. Sampai ketemu besok ya Bu. Untuk waktunya jam 8 pagi ya Bu. Iya Bu. Baik, sekian. Saya ke kantor dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari Bu. Mari ya Bu. Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam. Baik, hari ini kita berdatang siapa? Ada yang tahu anak-anak? Kita berdatang siapa? Di kepala sekolah. Iya, betul. Ibu kepala sekolah, aku menemani kita dalam pembelajaran pada hari ini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Ibu.
ya materi pertemuan kita hari ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada Bu, sudah cukup jelas Bu atas penjelasannya. Baik, kalau gitu terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan kita bisa menerapkan dan mempraktikkan. Ya, terima kasih anak-anak sudah mengikuti dan mengikuti kelas ini. Ibu sangat senang berada di sini. Sama-sama Bu. Baiklah, karena pengajian pelajarannya sudah habis. Kalau begitu Ibu dan Kepala Sekolah pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Nabila, untuk pembelajaran pertemuan kali ini saya sudah mengikuti dan sudah menguasai pemahaman nanti. Ibu bisa langsung pada saya ya Bu. Silakan selesaikan pembelajaran terlebih dahulu. Jika anak sudah pulang semuanya, Ibu bisa langsung pada saya Bu. Sampai berjumpa kembali. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya baik Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari Bu. Mari. Assalamualaikum Bu. Selamat siang. Boleh saya masuk? Waalaikumsalam. Selamat siang. Silakan masuk. Silakan Ibu Nabila. Terima kasih. Baik, apakah pembelajaran hari ini telah selesai? Iya, alhamdulillah Bu. Untuk pembelajaran hari ini sudah selesai semua Bu. Baik, untuk pelajaran tadi sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Bu Nabila karena sudah memberikan waktu untuk mengamati saya di kelas Bu Nabila. Dalam pembelajaran juga berjalan dengan lancar ya Bu. Ada beberapa dari pengamatan tadi di dalam kelas. Di sini kita sama-sama belajar untuk pembelajaran selanjutnya akan lebih baik lagi. Untuk yang pertama mungkin saya lihat pembukaannya sudah bagus ya karena dimulai dengan doa dan juga ada yang memimpin di depan kelas. Kemungkinan yang kurang itu Bu Nabila bisa ditambahkan ice breaking. Jadi pembelajaran selanjutnya Bu Nabila bisa menambahkan ice breaking agar anak-anak itu semangat meskipun pagi belum tentu mereka sudah bugar gitu ya Bu. Diusahakan pembelajaran selanjutnya bisa dikasih ice breaking atau nyanyi-nyanyi, tepuk mudu juga bisa. Jadi mereka bisa belajar juga dari lagu karena lagu itu mereka lebih enjoy. Untuk yang kedua juga sangat bagus merencanakan pembelajaran sesuai dengan FPP. Menggunakan media proyektor mungkin bisa ditambahkan menggunakan alat peraga, bisa menulis di papan tulis. Jadi mereka tidak monoton untuk mendengarkan Ibu. Untuk yang selanjutnya menurut saya sangat cukup baik untuk pembelajaran Bu Nabila tadi karena juga peserta didik juga sangat semangat, mereka juga nyaman dengan pembelajaran Bu Nabila tadi, sangat fokus mendengarkan. Kemudian tadi juga pembelajaran di akhir atau penutupan Bu Nabila mengulangi kembali materinya, sangat betul sekali karena di RPP tadi kan juga dituliskan mengingatkan kembali untuk materinya sudah sangat bagus sekali. Mungkin itu saja ya Bu menurut saya yang kurang, dan untuk pembelajaran selanjutnya semoga kita bisa berjalan dengan lancar lagi dan bisa dievaluasi untuk pembelajaran selanjutnya untuk yang lebih baik lagi. Iya, terima kasih Bu untuk semua saran-sarannya dan ini bisa membantu saya. Kedepannya akan saya perbaiki lagi Bu. Baik, untuk Bu Nabila pada saat pembelajaran tadi apakah anak-anak sudah paham dengan materinya dan sudah fokus pada pembelajaran Bu Nabila? Ya, alhamdulillah untuk pembelajaran tadi anak-anak dapat memahami dan fokus saat saya menerangi materi Bu. Baik, saya berharap untuk pembelajaran selanjutnya bisa mempersiapkan dengan sebaik mungkin. Untuk evaluasi dan hasil pengamatan ini sudah saya sampaikan kepada Bu Nabila. Mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan. Baik Bu Dwi, sekali lagi terima kasih ya Bu. Saya mohon izin pamit Bu karena ada tugas yang harus saya selesaikan. Selamat siang. Assalamualaikum Bu. Silakan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi siapa yang bilang ke kepala sekolah terhadap masalah ini? Aku udah malas berurusan sama Bu Putri, kemudian terlalu menyebalkan. Ibunya aja suka telat. Kalau kita yang telat malah kita yang dimarahin. Kemudian tugas kemarin aja aku diberi poin 70. Ya nih, aku juga kemarin malah dapat 60. Padahal ini gara-gara ibunya yang menjelaskannya metodenya saja berubah-ubah. Oh iya Nabila, ketua kelas kan kamu saja bilang ke kepala sekolah, dan juga karena kamu pintar berkomunikasi, kamu saja yang bilang. Ya udah deh, aku malah. Oke, nanti pulang sekolah aku akan bilang ke sekolah ya. Oke. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ya, silakan duduk. Ada apa ya? Terima kasih. Kenapa ya? Ini Bu, sebelumnya mohon maaf mengganggu waktu Ibu. Saya Najwa Fadli Chandra, perwakilan dari kelas 2D. Begini Bu, saya dan teman-teman saya merasa terganggu dengan perilaku bu guru matematika yaitu Bu Putri. Karena Bu Putri sering telat masuk kelas. Kadang kami harus menunggu 15 menit baru Bu Putrinya datang ke kelas. Kemudian Bu Putri juga seringkali pilih kasih terhadap anak ranking 1 Bu. Bu Putri hanya memperhatikan anak ranking 1 saja Bu. Misalnya nih Bu, saya sedang kesulitan mengenai materi 1. Kemudian Bu Putri hanya menjelaskan singkat dan berbanding terbalik dengan si ranking 1 itu Bu. Jika dia yang bertanya, maka Bu Putri akan sangat mengayomi sampai-sampai saat kami sedang mengerjakan tugas saja Bu. Si Bu Putri bertanya kepada ranking 1, apakah ada
kesulitan. Selain itu Bu, saat Bu Putri menjelaskan metode yang dipakai kadang berubah sehingga membingungkan kami. Jadi kami mohon Ibu untuk memindahkan Ibu Putri ke kelas lain. Oh, gitu ya. Jadi seperti itu. Baik. Terima kasih ya Nabila atas informasinya. Baik, saya akan bicarakan ini dulu kepada Bu Putri dulu ya Nabila. Baik Ibu, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Iya. Kalau begitu saya pamit pulang dulu ya Bu. Iya, hati-hati di jalan ya. Bu, terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Oke anak-anak, ibu yang awas aja saya aku ibu bisa belajar. Baik Bu. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Halo Bu, ada yang bisa saya bantu? Iya, ibu hanya teman awas seperti biasa kok. Lanjutkan aja ya pembelajarannya. Baik Bu. Baik anak-anak, kita hari ini akan belajar tentang pembagian aljabar. Ada yang tahu tentang pembagian aljabar? Ada ibu tulis dulu. Tulisnya dulu ya. Jadi awal itu A berdiri dengan A berdiri. Terus yang kedua A pangkat N sama dengan pangkat berdiri A pangkat N sama dengan A pangkat N kurang N. Nah contohnya A pangkat 4 bagi A pangkat 2. Nah ini A pangkat 4, jadi karena ini sama-sama A, jadi ada yang ini gak usah dibuka, tinggal bulan aja pangkatnya. Nah, jadi ini artinya A pangkat 4 kurang 2. Jadi karena sudah habis jam pelajarannya, maka pelajaran hari ini mulai dulu. Jadi sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Iya, silakan Bu Putri. Silakan duduk Bu. Ada apa Bu memanggil saya? Apa ada yang bisa saya bantu? Iya Bu, sebelumnya mohon maaf begini Bu. Kemarin saya dapat laporan kalau Ibu suka telat masuk dalam mengajar. Bu, mohon maaf sebelumnya. Sebenarnya saya telat karena saya ada perlu mengantar anak ke sekolah Bu. Jadi seperti itu. Oh, seperti itu ya Bu. Oke, baik. Kalau gitu Ibu saya minta usahakan untuk tidak datang telat ya Bu. Caranya apa? Caranya yaitu untuk kegiatan masak dan sebagainya lebih pagi, sehingga antar anak akan lebih pagi dan juga ibunya jadi tidak telat bekerja. Kan tidak bagus, masa siswanya tidak boleh telat tapi gurunya boleh telat? Oh ya Bu, maaf ya Bu, saya tidak akan mengulanginya lagi. Oke, baik Bu. Kemudian saya kemarin kan saat kunjungan kelas Ibu sendiri terlihat pilih kasih ya Bu terhadap siswa. Tidak seperti itu Bu, menurut saya tidak pilih kasih Bu, sama rata kasih sayang saya terhadap siswa Bu. Bu, tapi tidak seperti itu di mata saya. Saya lihat Ibu hanya memperhatikan anak pintar saja, sedangkan anak yang kurang pintar Ibu hanya menjelaskan seadanya saja. Saya harap Bu Putri bisa membenahi perilaku Ibu agar tidak menjadi contoh sebagai guru yang buruk, yaitu sebagai guru yang pilih kasih. Oh, baik Bu, siap. Saya akan mengubah perilaku saya terhadap hal itu.
Terakhir, tentang penjelasan Ibu mengenai suatu materi itu sebenarnya sulit dimengerti oleh siswa. Jadi saya sarankan untuk mengubah metode pembelajaran menjadi metode yang cocok digunakan oleh siswa zaman sekarang, yaitu menjelaskan ilmu-ilmu dalam penerapan keseharian, sehingga siswa akan mudah memahami dan mengingat materi yang disampaikan Bu Putri. Ternyata seperti itu ya Bu. Ternyata bukan karena penjelasan saya yang kurang lengkap sehingga siswa selalu mendapat nilai rendah, tetapi karena metode pembelajarannya yang salah ya Bu. Baik Bu, saya akan memperbaiki metode pembelajaran saya untuk kedepannya. Baik, itu saja Bu saya sampaikan. Mohon maaf ya Bu jika saya ada salah kata dalam hal ini. Kok Bu? Baik Bu, terima kasih banyak ya Bu atas saran dan masukannya. Saya mohon undur diri ya Bu. Permisi. Mari silakan. Assalamualaikum, selamat siang Bu Devi. Waalaikumsalam, selamat siang Bu. Begini Bu Devi, sesuai dengan program supervisi sekolah kita yang saya buat di awal tahun ini, sesuai dengan jadwal, saya akan mengadakan supervisi akademik di kelas 8A. Di kelasnya Bu Devi besok pagi. Oh iya Bu, apakah Bu Devi sudah menyiapkan perangkat pembelajarannya? Iya Bu, saya sudah menyiapkan perangkat pembelajarannya. Ini ada silabus, RPP, KKN, kemudian di sini ada lembar kerjanya. Iya, terima kasih Bu Devi yang sudah menyiapkannya dengan baik. Ini akan saya cermati dan pahami dulu ya Bu. Oke. Ini rencana pembelajaran, identitas RPP sudah lengkap. Besok pagi Ibu akan memberikan pembelajaran dengan tema norma dalam kehidupan bermasyarakat ya Bu. Ini kemudian urut-urutan dari kaki sudah lengkap. Dan untuk indikator dan tadi juga sudah ada. Begitu juga tujuan pembelajaran, materi juga sudah lengkap. Pendekatan yang Ibu gunakan adalah scientific learning. Oke, bagus sekali. Kemudian untuk media juga sudah tepat. Untuk langkah-langkah pembelajaran juga sudah sistematis, dimulai dari kegiatan pembukaan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Oke, semuanya sudah lengkap. Masuk penilaian. Nah, ini Ibu juga akan menilai penilaian sikap, pengetahuan, serta keterampilan. Tampilannya juga sudah ada ya Bu. Oke, bagus. Ini juga untuk evaluasi lembar kerjanya juga sudah bagus. Instrumen penilaian, sikap, pengetahuan, dan keterampilan semuanya sudah lengkap. Berarti RPP ini sudah lengkap dan bisa digunakan untuk pembelajaran besok pagi. Iya Bu. Ini langsung saya tanda tangan saja ya Bu. Untuk pengamatan besok pagi, saya juga akan menggunakan instrumen kunjungan kelas. Silakan Bu Devi mengamati, nanti bila ada yang kurang jelas, silakan Ibu bertanya. Iya Bu, saya kira sudah memahami. Besok saya akan berusaha semaksimal mungkin dengan instrumen yang sudah ada. Iya Bu, terima kasih. Berarti hari ini kita sudah sepakat ya, RPP sudah bisa digunakan. Instrumennya pun Bu Devi sudah sepakat dan bisa digunakan besok pagi. Sampai bertemu besok ya Bu. Semoga besok bisa berjalan dengan lancar, baik, semuanya dalam keadaan sehat. Dan sekarang silakan Bu Devi melanjutkan tugas yang lain. Iya, terima kasih Bu Devi. Ya, terima kasih Bu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Hari ini Bu Devi bersama dengan siapa? Ada yang tahu? Ibu kepala sekolah. Iya betul. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Pagi ini benar-benar akan belajar bersama kalian. Dan terima kasih atas waktunya Bu Devi dan Bu. Baik, selamat melakukan pembelajaran Bu Devi. Mari silakan Bu. Ya, terima kasih Bu Devi. Baik, Putri siapkan untuk berdoa. Untuk memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, selamat pagi semuanya. Sehat? Pagi sehat Bu. Alhamdulillah.
Baik, kita mulai pembelajaran hari ini dengan menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa ya. Ayo, Putri pimpin teman-temannya. Baik teman-teman, kita akan melakukan lagu Satu Nusa dan Satu Bangsa. 1, 2, 3. Satu Nusa. Alhamdulillah, setiap pembelajaran kita pada hari ini semoga bermanfaat. Jangan lupa anak-anak untuk mengerjakan tugas tadi yang belum selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Terima kasih Bu. Ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk melakukan pembelajaran tadi. Selanjutnya, saya ingin berbincang-bincang dengan Bu Devi tentang hasil pengamatan tadi. Apakah Bu Devi ada waktu? Iya Bu, setelah anak-anak pulang sekolah, saya akan menghadap Ibu di kantor. Oke, terima kasih. Jadi, setelah anak-anak pulang, Bu Devi saya tunggu di ruang saya, Bu. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih. Sampai bertemu nanti siang ya, Bu. Iya, baik Bu. Mari. Mari. Selamat siang Bu. Selamat siang, Bu Devi. Apakah pembelajaran hari ini semuanya sudah selesai? Sudah Bu. Oke, baik. Mari kita berbincang-bincang tentang pembelajaran yang sudah berlangsung tadi ya, Bu. Silakan dulu, Bu Devi. Terima kasih Bu. Tadi saya merasa sangat senang sekali bisa mengadakan pengamatan di kelas 8A. Kalau Bu Devi sendiri, gimana perasaannya setelah saya mengadakan pengamatan tadi? Sedikit grogi Bu, tidak bisa ditungguin oleh Ibu Kepala Sekolah. Tadi anak-anak juga sempat terpecah konsentrasinya. Tapi saya senang sekali Ibu bisa mendampingi kami belajar. Kemudian anak-anak tadi kelihatannya gimana? Ketika pembelajaran, apakah seperti biasanya atau berbeda ketika saya tunggu? Gak berbeda Bu, karena mereka juga tidak terbiasa ditungguin. Jadi ada beberapa anak yang konsentrasinya tidak fokus, terpecah antara memperhatikan pembelajaran dan melihat Ibu Kepala Sekolah. Begitu Bu. Kemudian tadi pembelajaran yang Ibu sampaikan, apakah sudah sesuai dengan skenario yang Ibu tulis dalam RPP? Saya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menyesuaikan dengan RPP yang saya buat. Tetapi tadi karena saya grogi, jadi ada beberapa yang terlewatkan. Saya juga memohon masukan dari Ibu untuk kebaikan saya dalam mengajar berikutnya Bu. Oke, baik Bu Devi. Ini saya tadi selama pengamatan juga melakukan catatan-catatan Bu. Catatan saya ini mohon maaf ya, bukan berarti mencari kekurangan Ibu, tetapi ini demi peningkatan Ibu di masa yang akan datang. Catatannya itu antara lain untuk kegiatan awal, Bu Devi tadi sudah melakukan pembelajaran awal dengan baik, sudah mengondisikan ruang kelas dengan baik, anak-anak juga sudah disiapkan memberi salam, berdoa, dan menyanyikan lagu wajib. Ini tadi berdasarkan pengamatan saya, Ibu belum menyampaikan tema ya yang akan Ibu ajarkan. Apakah betul Ibu merasakan itu tadi? Iya Bu, benar. Saya tadi memang agak tergesa-gesa, jadi mungkin kelupaan Bu menyampaikan tema tadi. Oke, kalau begitu besok mungkin pembelajaran yang akan datang jangan lupa ya Bu, cuma selalu disampaikan kepada anak termasuk tujuan dan indikator yang akan Ibu sampaikan. Kemudian untuk kegiatan inti, Bu Devi sudah bagus menggunakan teknik metode diskusi, jadi anak-anak juga sudah aktif diskusi ya, jadi saya juga catat ya. Kemudian anak juga sudah mempresentasikan hasil diskusi. Nah ini catatan saya Bu Devi. Ini tadi ketika ada teman yang mempresentasikan, ada beberapa anak yang kurang konsentrasi, mereka bermain sendiri. Lalu Bu Devi juga sepertinya juga kurang gitu, lupa memberikan kesempatan kepada kelompok lain untuk menanggapi temannya yang sedang presentasi. Jadi terkesan kurang hidup ya Bu. Apakah Bu Devi juga merasakan? Iya Bu, saya lupa memberikan mereka kesempatan untuk menanggapi, dan juga saya merasa ada beberapa anak yang kurang memperhatikan temannya melakukan presentasi. Iya Bu, betul. Jadi terkait hal ini saya berikan masukan ya Bu, untuk kedepannya supaya anak-anak konsentrasi memperhatikan teman yang sedang presentasi. Ibu sebaiknya harus lebih sering mengingatkan atau memberi teguran dan lebih sering memperhatikan mereka. Jadi selain Bu Devi memperhatikan regu atau kelompokan presentasi, Ibu juga bisa sambil berkeliling kelas menghampiri masing-masing kelompok supaya anak tetap berkonsentrasi pada pembelajaran ya Bu.
Selain itu, siswa-siswa yang lain yang sedang tidak presentasi diberikan kesempatan untuk menanggapi kelompok yang sedang presentasi, agar suasana diskusi pun menjadi lebih hidup. Iya, baik Bu. Terima kasih atas masukannya. Kemudian catatan saya selanjutnya itu masih tentang kegiatan inti ya Bu. Terkait konten atau materi pembelajaran, mungkin Ibu bisa menambahkan video bagaimana bentuk penerapan norma dan hukum untuk memudahkan anak-anak memahami perbedaannya. Untuk kegiatan inti sudah cukup ya, sekarang kita masuk ke kegiatan penutup ya Bu. Dalam kegiatan penutup, Ibu sudah menyampaikan kesimpulan, sudah memberikan tugas, dan sudah memberikan penilaian di buku kerja siswa. Namun tadi saya sempat mendengar celetukan siswa yang mengeluh, katanya tugasnya banyak sekali Bu. Terkait hal ini, apakah Ibu juga mendengar celetukan siswa tersebut? Iya Bu, saya sempat mendengar, tapi saya lupa untuk memberikan pengertian kepada mereka Bu, karena tergesa-gesa juga karena jam pelajaran sudah berakhir. Nah, iya Bu, betul. Sebaiknya jika ada siswa yang menyeletuk atau mengeluh tugas banyak, mungkin Ibu bisa memberikan pengertian kepada mereka bahwa tugas akan sangat bermanfaat untuk mereka sendiri, seperti untuk menambah nilai yang kurang dan untuk menambah pengetahuan mereka. Jadi, Ibu berikan kepada mereka pengertian ya bahwa tugas bukan merupakan beban. Jadi mereka harus menganggap bahwa tugas atau PR itu merupakan nilai tambahan yang bisa mereka dapatkan untuk menambah atau memperbaiki nilai-nilai yang kurang gitu Bu. Selain itu, mungkin Ibu bisa memberikan mereka reward untuk memotivasi mereka agar tetap semangat mengerjakan tugas atau PR. Misalnya si A berhasil menjawab tugas atau PR dengan benar, maka Ibu bisa berikan reward berupa makanan atau snack kesukaan anak-anak agar mereka jadi termotivasi untuk semangat mengerjakan tugas. Itu saja Bu, catatan penting dari saya. Semoga kedepannya kemampuan Ibu dalam mengajar semakin meningkat ya Bu. Iya, amin. Baik Bu, terima kasih banyak Bu Nabila. Catatan dan masukan dari Ibu akan saya aplikasikan ke pembelajaran yang akan datang. Catatan-catatan tadi tolong untuk diperbaiki ya Bu pada pertemuan yang akan datang sehingga pembelajaran akan lebih optimal. Baiklah Bu Devi, terima kasih. Sampai jumpa di minggu yang akan datang. Selamat pagi Bu Putri. Selamat pagi Bu Dwi, silakan masuk. Ya baik, terima kasih Bu Putri. Mari duduk. Ya baik, terima kasih. Apa ada yang bisa saya bantu Bu? Baik, begini Bu, ketika saya mengajar di kelas 1 sampai 4 hari Senin kemarin di jam ketiga sampai keempat, saya merasa siswa kurang fokus memperhatikan penjelasan saya. Kebanyakan mereka ngomong-ngomong sendiri-sendiri, ada yang tidur bahkan coret-coretan bangku. Apakah mungkin saya kurang bisa menarik perhatian anak ketika menyampaikan pelajaran, ataukah anak-anak murid merasa bosan dengan pelajaran yang saya ajarkan? Oleh karena itu Bu, saya mohon Ibu bersedia meluangkan waktu untuk mensupervisi saya ketika mengajar di kelas Bu. Dengan senang hati saya membantu, tetapi sebelumnya apakah Ibu sudah membuat satuan pelajarannya? Iya Bu, ini satuan pelajarannya. Baik Bu. Nah, dari satuan pelajaran yang sudah Ibu buat ini tolong dijelaskan Bu. Gini Bu, satuan pelajaran ini mencakup antara lain mata pelajaran bahasa Indonesia kelas 1 semester 1 dengan pokok bahasan majas atau gaya bahasa dengan subpokok bahasan majas perbandingan. Tujuan umum dari materi ini adalah agar siswa dapat mengetahui atau mengerti tentang majas, sedangkan tujuan khususnya yang merupakan pengembangan dari tujuan umum, yaitu siswa dapat memberi contoh majas. Dalam satuan pelajaran ini dilengkapi dengan materi pelajaran, yaitu pengertian majas dan jenis-jenisnya, pengertian majas, perbandingan, dan contoh-contoh majas. Untuk sumber saya menggunakan adalah buku paket bahasa Indonesia kelas 1 dan buku penunjang lainnya, sedangkan untuk alat peragamnya adalah kamus, LCD, dan alat tulis. Bagus Bu, ini sudah lengkap. Dan apakah semua keterampilan mengajar akan Ibu kontakkan? Tidak Bu, karena di sini saya menekankan pada keterampilan menjelaskan disertai dengan tanya jawab Bu. Baik, bagaimana dengan instrumen observasi yang akan digunakan nantinya? Format instrumen penilaian tentang komponen keterampilan menjelaskan yang disertai dengan tanya jawab seperti ini. Ibu tinggal memberikan tanda cek serta tuliskan hal nama yang perlu dipertahankan dan hal mana yang perlu dipertimbangkan atau pembenahan. Baiklah, terus kapan pelaksanaan supervisi ini akan kita laksanakan? Bagaimana kalau hari Kamis tanggal 10 November 2022 jam ke-5 sampai ke-6 di kelas 1 sampai kelas 2? Apakah Ibu pada hari itu tidak ada acara atau dinas kah? Kebetulan Bu, saya pada hari itu tidak ada acara atau keperluan lain. Baik, kalau begitu saya ucapkan terima kasih atas kesediaan Ibu meluangkan waktunya.
Sama-sama Bu. Kalau begitu saya pamit dulu ya Bu. Silakan Bu. Selamat pagi Bu. Selamat pagi. Hari Kamis nih, tanggal 10 November tahun 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita bertemu di kepala sekolah untuk menginformasi yang tadi. Baik, untuk kepala sekolah dipersilakan dulu. Ya. Bagaimana hari ini kita membahas mengenai majas. Apa itu majas? Ada yang tahu? Majas apa? Baik, akan saya jelaskan. Majas adalah salah satu bentuk gaya untuk mendapatkan suasana dalam semua kalimat agar semakin hidup. Salah satu majas itu yaitu ada majas yang kata. Majas yang kata ini yaitu anak itu dikenal sebagai buku-buku di kelasnya. Langsung saja cari ya anak. Dua jam kemudian, Baik, ada yang ingin bertanya? Baik, mungkin saja dari saya. Kalau yang menolak, sudah waktu kepala sekolah, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. siang harinya. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Tadi silakan. Iya, terima kasih. Karena perasaan Ibu setelah mengajar tadi. Terus terang, saya agak grogi tadi. Karena tidak seperti biasanya waktu mengajar, saya diobservasi oleh Ibu Kepala Sekolah sebagai supervisor. Boleh saya lihat lagi satuan pelajarannya Bu? Silakan, Ibu. Begini Bu, kelihatannya Ibu sudah cukup baik dalam melaksanakan tugas belajar mengajar di kelas. Meskipun masih ada yang perlu diperbaiki, bagaimana dengan rencana pembelajarannya yang telah dikontrakkan kembali? Menurut Ibu apakah sudah terlaksana? Begini Bu, saya rasa saya sudah melaksanakan semua sesuai dengan satuan pelajarannya sebagai rencana pembelajaran yang telah saya buat kemarin. Tetapi saya merasa masih belum maksimal sehingga sudah belum ada yang sesuai dengan yang saya harapkan. Hal ini dapat dibuktikan dengan masih adanya anak-anak yang nilai ulangannya kurang. Dalam hal ini, Ibu kurang memberi penekanan berupa hal yang dapat membuat anak-anak termotivasi untuk belajar. Misalnya dalam memberikan pelajaran, Ibu kurang memberikan contoh-contoh berupa gambar atau cerita lucu dan menarik. Selain itu, penekanan variasi suara dan penggunaan mimik pada hal-hal yang dianggap penting kurang Ibu perhatikan. Memang Bu, pada saat saya menjelaskan tadi, saya sudah menekankan suara pada hal-hal penting. Tetapi karena murid-murid banyak yang ramai, sehingga banyak dari mereka yang belum jelas pada penjelasan saya. Mengenai murid yang ramai, mungkin penyebabnya karena Ibu kurang keras sehingga dari belakang kurang jelas terdengar. Hal itu menyebabkan murid yang di belakang ngomong sendiri. Oh, begitu Bu. Baik, nanti saya akan perbaiki penekanan suara ketika saya mengajar. Baiklah kalau begitu, ini Bu hasil observasi yang saya lakukan di kelas 1-4. Apakah data ini sesuai dengan yang Ibu rasakan? Ibu bisa menganalisisnya. Benar Bu, memang dalam hal ini saya kurang memberikan penekanan dengan cara isyarat atau mimik tertentu. Waktu memberikan tugas pada murid, sebaiknya Ibu lebih memperbesar suara dan mengulang kembali pada hal-hal yang dianggap penting. Baik Bu, saya akan mencoba melaksanakan saran-saran dari Ibu. Nah, sekarang bagaimana dengan perasaan Ibu? Saya merasa lega dan tenang karena mengerti akan kekurangan yang ada pada diri saya selama memberikan pelajaran di kelas, sehingga perasaan cemas pada diri saya sedikit berkurang. Mudah-mudahan apa yang Ibu sarankan dapat saya laksanakan dengan sebaik-baiknya agar saya bisa mengajar lebih baik dan menjadi guru yang profesional. Nah, itu cita-cita yang bagus, patut Ibu kembangkan. Dan sebaliknya, prestasi yang Ibu capai ini mohon dipertahankan lebih lanjut. Oleh karena itu, Ibu harus ulet dan sabar dalam mengajar di kelas. Saya akan
mendoakan semoga Ibu dapat mencapai tujuan belajar dengan baik. Iya Bu, terima kasih atas saran-sarannya. Kalau gitu saya akan pamit dulu Bu. Selamat siang. Iya, sama-sama Bu. Selamat siang.